Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Kak Isyrafuddin Shaiha MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Nakat. Nah, dan juga segenap mahasiswi IAT 6E, semoga selalu dalam bimbingan Allah dimanapun berada. Kami di sini dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang pemberian tanda baca, nun mati, dan tanwin. Saya di sini selaku moderator dan juga pemateri pertama. Saya ditemani dua teman saya, yaitu Kak Nur Izza Rodia dan juga Kak Tasya Nafisa. Baiklah, kami mulai presentasi kita siang hari ini. Pemateri pertama yang akan saya jelaskan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberian tanda baca pada nun mati dan tanwin ya judulnya. Nah, yang dimaksud pada penjelasan pada siang hari ini yaitu huruf yang berharokat dalam pembahasan ini, yaitu huruf-huruf yang mempunyai harokat yang asli serta bukan termasuk lafaz-lafaz yang mahmus. Kenapa di sini? Jadi yang dibahas kan sekarang itu membahas tentang kayak rahmatan gitu kan, rahmatan, oh tanwin, ada fathah tanwin, harokatnya itu gimana kayak gitu. Nah di situ yang dibahas adalah lafaz-lafaz yang memiliki harokat-harokat yang asli, karena nanti ada yang tidak memiliki harokat yang asli. Di sini dari dalam kitab itu dijelaskan wahadzal ikhraj harokatil mushim wal mumali di anna harokatuhuma laysat khalisah. Di sini dijelaskan karena nanti harokatnya ismam dan imalah itu bukan, keduanya tadi itu bukan merupakan harokat yang asli. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya kenapa ismam dan imalah bukan harokat yang asli, nanti mungkin Kak Ida akan menjelaskan karena saya juga kurang tahu. Dan juga di sini yang di syarat yang kedua itu walam yakun mahmuzan, dan juga bukan lafaz yang mahmus. Lafaz mahmus itu apa? Lafaz yang di dalamnya itu entah fa fiilnya, ain fiilnya, atau lam fiilnya itu ada hamzahnya. Contohnya amala, misalnya kayak gitu. Itu lafaz mahmus, mahmus fa kan ya. Kenapa? Walaupun wa in kanat harkutuhu khalisatan illa anna lahu ahkaman takhussuhu. Kalau yang lafaz-lafaz yang mahmus, walaupun sebenarnya harokatnya berupa harokat asli, namun di situ nanti ada kaidah-kaidah khusus yang misalnya kayak kan ini pembahasan hamzah ya, kayak mungkin nanti jatuhnya yang kayak entah itu diibdal misalnya unzila, misalnya apa ya, aiza misalnya dibacanya entah itu yang apa itu kalau bacanya yang tashil baina itu mungkin nanti ada penjelasan khususnya kayak gitu. Kalau yang kayak gitu, walaupun sebenarnya harokatnya harokat asli, tapi karena ada kaidah-kaidah tertentu jadi nggak dimasukin dalam pembahasan ini. Seperti yang kita sudah pelajari sebelum-sebelumnya, kalau harokat itu ada 3, ada fathah, dhammah, dan kasroh. Di sini fathah yaitu alif kecil, dhammah wawu kecil, kasroh ya kecil. Saya mengambilnya sesuai yang di kitabnya. Walaupun sebenarnya nggak kasroh itu ya kecil, nggak gitu juga. Kan udah dijelasin kan sebelumnya, kasroh ya kecil, ya yang terbalik, yang terbuang, usul ya-nya, kepala iya-nya dibuang, terus dua titiknya juga dibuang kayak gitu. Terus kalau kalau fathah berarti alif kecil yang dibentangkan dari kanan ke kiri gitu, dan alasan-alasan selanjutnya. Nah, setiap harokat itu diletakkannya itu satu-satu gitu, sendiri-sendiri pada setiap huruf yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi fa'ala berarti misalnya fa'ala berarti fa di atasnya ada fathah nih, bacaan fathah berarti diletakkan satu-satu pokoknya. Kecuali kalau lafaz tersebut bertemu tanwin, artinya lafaznya bertanwin. Maka nanti kalau bertanwin, jika kalimat tersebut bertemu tanwin atau bertanwin, maka ditambahkan harokat semisalnya. Misalnya contohnya rohmatan, seharusnya harokatnya kan satu, karena di situ lafaz rohmatan bertanwin, maka mengulangi harokat tersebut. Berarti di ada fathah di atas fathah, kasroh di atas kasroh, dhammah di atas dhammah kayak gitu. Pokoknya diulangi harokatnya. Menambahkan fathah di atas fathah, dhammah di atas dhammah, dan kasrah di atas. Pokoknya di double kalau di tanwin. Fungsinya untuk apa?
pendabelan harokat seperti itu fungsinya untuk menjelaskan bahwasannya setelah harokat tersebut terdapat nun kecil yang disebut dengan tanwin. Rohmatan, misalnya kalau ditulis kita baca rohmatan, ditulisnya itu ya kayak rohmatan itu tulisnya nggak ada nunnya sebenarnya, cuman pelafalannya kayak ada bunyi nunnya, rohmatan. Jadi kalau ditulis rohmatan berarti itu hanya roh, ha, mim, ta doang. Tapi loh kok di bunyinya ada kayak nun sukun sih kayak gitu. Nah itu yang disebut tanwin. Oke, selanjutnya adalah perbedaan tentang nun tanwin dan nun asli itu seperti apa. Tanwin itu datangnya itu setelah sempurnanya suatu kalimat. Nah, di sini pasti otomatis kalimatnya pasti berupa kalimat isim. Karena kalau kalimatnya kalimat fi'il itu nggak mungkin ada tanwin gitu. Jadi pasti kalimat isim. Misalnya kayak tadi rohmatan, udah ngomong nih satu kalimat rohmatan. Nah, itu pasti ada kalanya itu bertanwin gitu. Huruf terakhirnya. Nggak mungkin tanwin itu ada di ro-nya, di ha-nya, di huruf pertama, huruf tengah itu nggak mungkin. Jadi harus sempurna dulu satu kalimat, baru di situ kemungkinan ada tanwin kayak gitu. Terus kalau tanwin itu penulisan rosemnya itu tidak ada, hanya ada dalam bentuk ucapannya doang. Kayak tadi yang saya jelaskan, kalau rahmatan tulisannya gimana ya udah roh ha mim ta doang di rosemnya. Rosem kan itu yang tulisan apa ya? Yang versi tulisannya gitu. Pokoknya bukan harokatnya. Jadi walaupun di pendengaran kayak kayaknya ini ada nun kecil nih, kayaknya ada nun sukun. Karena di situ tanwin nggak ada rosemnya gitu. Yang ketiga, tanwin itu adalah bunyi nun mati yang tidak tertulis dan keberadaannya hanya ketika dibaca wasol. Nah, ada bunyinya tapi tidak tertulis dalam penulisan rosem. Tapi adanya juga itu ketika bunyinya terdengar ada tanwin itu ketika dibacanya wasol. Rahmatam mir rabbik. Nah, itu hanya bunyinya itu ketika dibaca wasol. Kenapa? Karena ketika nanti dibacanya wakof, rohmah, dia itu akan diibdal, rohmah berarti dihapus ya tanwinnya, nggak dibaca. Tapi walaupun nanti pengharokatannya tetap ada dua gitu, rahmatan. Tapi untuk didengarnya, untuk pembacaannya jadinya hilang, nggak ada. Terus tanwin itu hanya berada pada kalimat isimnya seperti saya jelaskan tadi. Terus kalau nun asli itu gimana? Nun asli maksudnya di sini nun sukun asli gitu ya. Itu boleh berada di tengah, boleh di akhir juga. Apa contohnya? An-amta itu kan di tengah. An-amta misalnya kalau kita dengar nih ada bacaan nun, ada bacaan n, huruf n, an-amta. Oh, itu tulisannya gimana ya rosemnya? Itu nggak mungkin tanwin. Karena di situ ada di tengah an-amta. Pasti nun sukun asli di situ sebutannya. Terus nun mati tetap ada baik tulisan rosem maupun secara ucapan. Jadi tulisannya ada an-amta. Didengarnya juga ada huruf n di situ. Terus yang ketiga tidak ada dan tidak berubah tetap ada dan tidak berubah baik wasal maupun wakof. Jadi wasal juga ada, wakof juga ada. Kan kalau tanwin itu hanya ada kedengarannya ada kalau dia itu di wasal, kalau di wakof kan jadinya hilang gitu. Tapi kalau nun sukun asli itu tetap ada, maupun wasal maupun wakof itu tetap ada. Dan juga kalau nun sukun asli itu bisa ada dalam kalimat fiil, kalimat isim maupun kalimat huruf. Itu perbedaan antara nun mati dan nun sukun asli dan juga nun yang disebut tanwin. Nah, karena tadi dijelaskan kan ya, tanwin itu nggak ada rosemnya. Oleh karenanya, karena tidak ada rosemnya, maka membutuhkan tanda yang menunjukkan bahwasannya tanwin itu ada di situ. Bahwasannya ada nun, bacaan nun yang disebut tanwin. Caranya gimana penandaannya? Yaitu dengan cara mengulang harokat sebelumnya. Atau menggandakan harokat kayak tadi rahmatan yang harusnya harokatnya satu jadi digandakan karena ada tanwinnya digandakan di double gitu. Jadi dua. Itu perbedaan tanwin dan nun. Nah, al-munawwanuh al-munawwin itu. Pokoknya huruf yang bertanwin.
Nanti jadi suara ya Kak. Al-Munawan, huruf yang bertanwin. Kayak contoh rahmatan tadi, aliman. Itu disebut Al-Munawan, huruf yang bertanwin. Nah, di sini terbagi menjadi dua. Huruf-huruf yang bertanwin itu ada dua dalam Al-Quran. Apa sebutannya? Itu kalau enggak, ada kalanya dia berupa isim maksur, ada kalanya itu isim ghairu maksur. Apa sih isim maksur itu? Kalau isim maksur yaitu isim mu'rab. Mu'rab itu bisa diiropi, bisa i'rab rafa nanti jatuhnya, bisa i'rab nasab atau i'rab jar. Kalau jazm nggak mungkin karena dia itu kalimat isim ya. Jadi isim mu'rab, isim yang bisa berubah-ubah, yang huruf akhirnya itu berupa alif lazimah. Alif lazimah itu apa? Alif tetap. Jadi ketika rafa, ketika nasab, ketika jar tetap ada alifnya gitu. Alif ini nih yang tulisannya yang kayak iya. Ini sebutannya adalah alif lazimah, atau ada juga yang nyebutin alif sabit atau alif maksurah gitu ya. Ini akhirannya alif ini. Nah, kalau isim ghairu maksur itu kebalikannya, berarti suatu lafaz yang tidak diakhiri oleh alif lazimah. Nah, isim ghairu maksur sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada kalanya ditulisnya itu tanpa alif, ada kalanya nanti penulisannya ada alifnya. Loh, kok ada alifnya di sini padahal isim ghairu maksur kan gitu kan ya? Apa bedanya dong sama isim maksur yang ada alifnya? Itu beda. Kalau isim maksur itu alifnya tetap. Jadi walaupun i'rab apapun dia itu tetap ada di qura muhassonah misalnya. Itu kan i'rabnya i'rab jar, tapi tetap ada penulisan dalam rosennya itu tetap ada. Tapi kalau isim ghairu maksur yang nanti tulisannya itu ada alifnya juga, tapi alifnya beda enggak alif kayak gini. Jadi kayak aliman, alifnya itu alif panjang kayak gini. Itu adanya hanya nanti ketika dia di i'rab nasab saja. Nanti ketika lafaz aliman ketika i'rab rofa dan i'rab jar, maka jadinya alimun, jadinya alimin, nggak ada alifnya. Itu namanya, itu bedanya dengan alif lazimah. Jadi alifnya ini nggak tetap di sini. Bisa dipahami ya? Apa kecepatan untuk ngomong? Nah, isim ghairu maksud di sini ada dua kan ya. Ada penulisannya pakai alif, nanti ada ketentuannya yang digunakan dengan alif itu yang kayak gimana, yang tanpa alif itu yang kayak gimana. Nanti ada ketentuannya di belakang. Isim ghairu maksud berarti isim mu'rab, kalimat isim ya, kalimat isim yang mu'rab yang huruf akhirnya bukan alif lazimah. Contohnya rahmatan atau aliman, ma'an, itu semuanya isim ghairu maksud. Nah, isim ghairu maksur itu ditulis menggunakan alif itu kapan? Ketika dia itu beri'rab nasab. Yang pertama, kalau dia i'rab nasab terus dia itu tidak diakhiri hamzah ataupun tak taknis. Kayak tadi contohnya kan aliman. Aliman akhirannya itu kan mim, bukan hamzah, bukan tak taknis. Maka nanti ketika dia di i'rab nasab, maka itu penulisan di dalam rosennya itu ada alifnya. Aliman kayak ya kayak gini ada alifnya. Ada alifnya di sini. Karena kenapa di sini ada alifnya penulisan rosennya? Karena tidak di i'rab nasab dan juga tidak di alif hamzah. Nah, oleh karenanya nanti ketika ada suatu lafaz yang akhirannya berupa hamzah ataupun berupa tak taknis, maka di situ walaupun dia i'rab nasab nggak ada alifnya. Contohnya ini. Kaidah kedua ya, isim ghairu maksur itu tidak ditulis menggunakan alif dalam rosennya jika dia itu ada di empat keadaan. Yang satu, lafaz tersebut di i'rab nasab dan diakhiri hamzah. Contohnya lafaz ma'an. Lafaz ma'an walaupun di sini di i'rab nasab tapi tidak diberikan alif setelah hamzah. Kenapa? Karena lafaz ini berakhiran hamzah. Terus yang kedua, lafaz tersebut diakhiri ta taknis, contohnya rahmatan. Yang ketiga, lafaznya di i'rab jar, min ghafurin contohnya. Lafaz yang keadaan yang keempat yaitu ketika lafaz tersebut di i'rab rafa, bil mu'minina raufun rahim. Kayak gitu. Itu isim ghairu maksur yang penulisan rosennya nanti tidak ada alifnya. Oke, itu bedanya. Sekarang masuk bagaimana cara mengharokatinya. Ketika ini peletakan isim ghairu maksur, peletakan dobat pada isim ghairu maksur. Isim ghairu maksur tadi sudah dijelaskan ya. Isim ghairu maksur sendiri nanti ada dua, ada kalanya di berakhiran alif, ada kalanya nggak berakhiran alif. Kalau yang berakhiran alif, misalnya contohnya tadi rahiman atau enggak ini aliman, maka peletakan harokatnya itu ada 4 caranya. Yang pertama, tanda harokat dan tanda tanwin itu diletakkan di atas huruf sebelum alifnya. Contohnya aliman, kan huruf terakhirnya mim. Berarti diletakkan di situ, di atas mimnya. Itu yang
kaidah yang pertama. Pendapat yang pertama. Nah, mazhab ini yang dipakai oleh mazhabnya Imam Khalil, Imam Sibawai, dan sebagian ulama Masyariqah, dan juga merupakan pendapat yang digunakan yang diambil oleh pengarang kitab ini gitu. Yang kedua itu meletakkan dua tanda tersebut, artinya tanda harokat dan tanda harokat dan juga tanda tanwinnya itu di atas alifnya. Ini menurut Asy-Syaikhan dan juga digunakan oleh ulama Maghribah, Ahlul Madinah, Kufah, dan Basrah. Kalau yang ketiga, pendapat yang ketiga meletakkan tanda, jadi bisa dipahami ya, ini udah aku kayak warnain, jadi letaknya itu di mana. Kalau yang pertama itu di atas mimnya persis, kalau yang kedua ini di atas alifnya. Ya, kalau yang ketiga itu gimana? Meletakkan tanda harokat ya, tanda harokat itu maksudnya harokat, kalau aliman berarti kan harokatnya harokat fathah. Tanda harokat di atas hurufnya, huruf mimnya. Dan tanda tanwinnya di atas alifnya. Jadi dipisah satu-satu, aliman kayak gini. Tapi bacanya aliman, bukan alimaa gitu. Bacanya aliman tetap. Yang ketiga, yang keempat, meletakkan tanda harokat di atas huruf, kemudian dipanjangkan pada tanwin yang berada di atas alif. Contohnya, ini peletakan harokatnya salah ya. Aku soalnya bingung cara nulisnya kalau di ini. Nggak bisa. Jadi, kalau kata-katanya itu di kitab itu summatu adu, tapi saya terjemahnya kayak dipanjangkan, benar nggak sih kayak ini? Saya belum diklarifikasi ke makanya. Jadi kayaknya tandanya itu cuman memanjang gitu. Gimana ya? Dari mim, jadi fathah di mim ya. Fathahnya di mim, terus kayak dipanjangkan langsung ke alif gitu. Jadi panjang banget nyambung ke alif, nyambung ke harokat di atas alif gitu. Kalau yang nomor 4 ini. Di situ ada notnya ya, ada keterangan lebih lanjut. Kalau ternyata pendapat yang ketiga dan pendapat keempat ini pendapatnya dhaif, tidak digunakan gitu. Yang aliman kayak gini juga aliman yang nanti tulisannya harokatnya ini udah aku tandain kalau di sini peletakan harokatnya salah ya, nggak sesuai. Nanti mungkin boleh dilihat di buku. Itu cara meletakkan tanwin, fathah tanwin ketika berada di dalam contoh aliman tadi, ketika isim ghair maksur yang berakhiran alif. Yang kedua, gimana kalau tadi yang berakhiran alif? Berarti sekarang gimana kalau isim ghair maksurnya tadi nggak ada isim ghair maksurnya ditulisnya tanpa alif? Itu nanti ada dua opsi. Kan tadi kalau nggak berakhiran isim ghair maksur tidak diakhiri alif ketika ada dua kan. Kalau i'rab nasab, oke lah i'rab nasab. Kalau tidak berakhiran hamzah dan tidak berakhiran taknis. Gitu. Nah, kalau yang berakhiran hamzah, kalau ketika isim ghair maksur tadi berakhiran hamzah, gimana cara peletakan harokatnya? Itu ada 3. Yang pertama, hamzah ditulisnya setelah alif ma'an kayak gini kan. Setelah alif ada hamzahnya, dan tanda nasab dan juga tanda tanwinnya, tanda harokat dan tanwinnya itu diletakkan persis di atas hamzahnya. Dan setelah hamzah itu tidak ditambahi huruf apapun. Jadi ya udah kayak ma'an, versi kayak gini ma'an. Kalau yang kedua, itu bisa meletakkan hamzah, itu meletakkan hamzahnya setelah alif. Lalu setelah hamzah diberi alif kecil. Ini setelah hamzahnya diletakkannya itu setelah alif kan di sini. Ma'an kayak gitu. Dan setelah hamzah itu ditambah alif kecil. Seharusnya ini alifnya alif kecil, tapi karena bingung cara itunya jadinya kayak gede kayak gini. Diberi alif kecil serta peletakan kedua tanda tersebut, tanda nasab dan tanda tanwinnya itu diletakkan di atas alifnya ini. Kayak gitu. Ini penandaan, cara menandakan. Tapi bacanya tetap apa? Ma'an, tetap ma'an gitu. Terus cara yang ketiga, meletakkan alif kecilnya sebelum alif. Nah, di sini juga ada notnya ya, penulisan contoh tidak tepat. Ini seharusnya penulisannya gitu. Jadi kayaknya banyak tandanya nanti penulisan tidak tepat. Seharusnya nulisnya gimana? Ya. Ini seharusnya nulisnya gini. Ini ma, yang kalau contoh yang ketiga ya, ma gitu kan tulisannya. Nah, loh kok hilang? Yang mana sih?
Tulisannya tulisannya kalau yang ketiga itu kan ma'an. Itu meletakkan alif kecilnya itu sebelum kok hilangnya ya, kaliannya salah. Bukan yang tombol itu, Juai. Yang pensil kecil biasanya. Kalau yang itu hilang. Yang mana ya? Aku jadi bingung. Yang salah. Yang kecil ya, Kak. Yang mana ya? Kok ini loh. Kalau nulisnya di apa? Kalau itu malah tombol penghapus, Juai. Yang apa ya, Kak? Yang di mana? Yang di apa ya, Tias ya? Yang pulpen biasa, Ju, jangan yang sekali doang. Yang tapi di mana? Oh, ini yang pulpen. Yang ini tah? Itu sekali juga nggak sih? Bukan. Oh ya, hilang. Yang apa, Tias? Ya, aku bingung nih. Berarti yang mana ya, Tias ya? Di kiri-kirinya. Dim. Remote control. Di apa, Tias? Aku nggak tahu deh. Dari Kak Tias saja, nggak apa-apa buat Mim. Tias gimana Tias? Di tempatmu nggak ada, malah jadi nggak ada itu. Bentar. Di HP bisa. Berarti harus yang share screen yang mana? Yang share screen kalau nggak salah. Oh, ini deh kayaknya. Benar nggak sih? Seperti ini. Ya, benar. Oh, kayaknya benar. Nah, itu. Ya. Ya, kalau yang ketiga ini contohnya gini, ma'an. Jadi ada alif kecilnya sebelum alif. Jadi di sini ada alif kecil. Ini alif ya, bengkok-bengkok dikit ya. Terus hamzahnya diletakkan di antara kedua tanda di antara keduanya. Jadi hamzahnya ada di sini. Bacaannya ma'an tapi hamzahnya di sini. Terus tandanya kedua tanda tersebut berada di atas hamzah. Ini fathah tanwinnya di sini. Ini cara menuliskan lafadz ma'an yang ketiga. Tapi lagi-lagi di situ ada notnya kalau ternyata hanya pendapat satu ini pendapat yang pertama tok yang roji yang ma'an tulisan kayak gini, yang versi kayak gini. Kalau ma'an versi ini dan ini yang dua dan yang ketiga itu enggak roji. Enggak bisa dipakai gitu ya. Yang dipakai cuma yang pendapat yang pertama doang. Itu kalau penulisan isim ghairu maksur yang akhirannya hamzah. Kalau tadi terus gimana kalau isim ghairu maksur tapi yang berakhiran tak taknis? Ini kalau yang berakhiran tak taknis ataupun yang berirob rofa ataupun yang berirob jar kayak tadi kan, kalau tadi itu ada 4 kan ya. Ada kalanya berakhiran tak taknis, ada kalanya isim ghairu maksur tidak diberi alif ketika satu tadi berakhiran hamzah, yang kedua berakhiran apa? Tak taknis, yang ketiga irob jar, yang keempatnya irob rofa. Nah, itu sekarang ini sekaligus. Kalau tadi yang berakhiran hamzah yang kita bahas ada 3 peletakan harokatnya tadi. Kalau yang ini yang berakhiran tak taknis ataupun irob rofa ataupun irob jar itu kayak biasanya aja. Jika lafaz tersebut dari contoh rahmatan, maksudnya berarti lafaznya berakhiran tak taknis, maka peletakan dobetnya yaitu kedua tanda tersebut baik tanda harokat maupun tanda tanwin. Jadi paham nggak maksudnya tanda harokat dan tanwin? Maksudnya intinya yang double tadi diletakkan di atasnya bila diirobi dengan irob rofa dan atau nasab. Jadi kalau irob rofa berarti irob rofa berarti doma ya. Doma tanwinnya ya ada di atasnya, gofurun berarti di atas roknya persis gitu. Kalau ketika irob nasab kalau rahmatan ya contohnya. Rahmatan kalau di irob rofa berarti taknya di atasnya ada doma tanwinnya rahmatun gitu kan. Kalau di irob nasab ya udah di atasnya rahmatan persis di atas taknya gitu. Kalau
di i'rabi jar rahmatin berarti ada di bawahnya. Nah, kalau sedangkan untuk dari contoh rohimun ini berarti contoh yang apa? Dia itu suatu lafaz tapi nggak diakhiri ta, juga nggak diakhiri hamzah, juga nggak di i'rabi nasab. Kalau dalam contoh rohimun, maka peletakan kedua tanda tersebut, tanda baca tanda harokan dan tanda tanwinnya itu di atas diletakkan di atas hurufnya jika lafaz tersebut di i'rabi rafa. Misalnya berarti kalau rohimun nih, contohnya ya udah di atas hurufnya aja gitu. Tanda tanwin, tanda tanwin dan tanda harokatnya. Dan diletakkan di bawahnya jika di i'rabi jar rohimin. Lalu di sini mana i'rab nasabnya kok nggak ada? Nah, kalau lafaz ini di i'rabi nasab, rohimun ini nanti i'rabnya jadinya nasab, maka penulisannya bukan kayak gitu lagi. Nanti jadinya kayak tadi, rohiman harus ada alifnya. Nah, kalau ada alifnya, maka cara meletakkan harokatnya yang tadi udah saya jelaskan yang ada 4 itu, yang bisa di atas mimnya, di atas alifnya, maupun yang 3-4-nya yang sudah saya jelaskan ya. Terus selanjutnya itu ngebahas tentang oh ya, untuk tadi kan aku jelasinnya di atasnya ya, kayak misalnya rahmatan itu berada di atas taknya gitu kan, pokoknya di atas entah di bawah harokatnya. Tapi nanti untuk spesifikasinya apakah itu agak miring, agak gimana nanti itu penjelasan selanjutnya. Yang ini ngebahas isim maksur. Kan tadi yang aku bahas itu yang baru yang isim ghairu maksur kan. Tadi isim ada 2, ada yang maksur, ada ghairu maksur. Tadi yang dibahas baru yang ghairu maksur. Ghairu maksur yang ada alifnya maupun yang tidak ada alifnya. Lalu gimana kalau isimnya tadi yang berupa isim maksur? Maka karena isim maksur tadi adalah kalimat isim yang berakhir alif, oleh karenanya disamakanlah peletakan akhiran alif juga. Jadi nanti jatuhnya peletakan harokatnya jadi ada 4 yang cara yang tadi ini. Jadinya juga ada 4 karena di situ dihitungnya intinya ada alifnya gitu loh. Akhirnya ada alifnya, maka jatuhnya pendapatnya itu ada 4 ini, ada yang 1, 2, 3, 4 yang ini, yang 3-4-nya juga dhaif. Jadi gimana kalau contoh yang isim maksur? Contohnya nah, peletakan dobat isim disamakan dengan peletakan dobat pada isim ghairu maksur yang tertulis dengan alif dalam contoh aliman. Yang contoh aliman tadi di atas yang ada 4 pendapatnya. Baik isim maksud tersebut nanti i'rab rafa, sihrum muftaro contohnya. Sihrum muftaro ini muftaronya i'rabnya rafa karena menjadi sifat dari sihrunya rafa kan. Itu jelas dhammah gitu, lafaz sihrun. Kalau muftaronya kan emang kayak ini emang rafa ya. Kayak gitu masih kayak kurang jelas tanda rafanya karena memang nanti tanda rafanya itu muqaddarah kalau isim maksur. Jadi dikira-kirakan doang. Karena di sini akhirannya isim maksur akhirannya alif, maka peletakan harokatnya itu ada 4 tadi. Jadi bisa di ro-nya, di atas ro, fathah tanwinnya di atas ro-nya, bisa di atas alifnya. Pendapat yang kedua itu kan. Pendapat yang ketiga bisa satu di atas ro, satu di atas alif. Kalau yang pendapat keempat itu yang kayak dipanjangkan aja. Tapi kalau untuk pendapat 3 dan 4 lagi-lagi itu adalah pendapat yang dhaif. Jadi yang dipakai adalah yang di atas ro lah ya. Sihrum muftaro. Baik itu beri'rab rafa kayak sihrum muftaro atau beri'rab nasab seperti lafaz sami'na fatan. Di sini i'rab nasab karena jatuhnya maf'ul bih. Sami'na fatan, kami mendengar fatan seorang laki-laki fatan. Jadi ini jadinya maf'ul bih sehingga ini jatuhnya i'rabnya i'rab nasab. Maupun yang beri'rab jar seperti contoh fi quram muhassanatin. Quram kenapa kok tahu di sini i'rab jar karena ada huruf jarnya. Nah, kok sama semua sih? Quran, muftaron maupun fatan kok sama-sama fathah tanwin? Mana tanda nasab jar rafa'nya itu muqaddarah, artinya tetap aja kayak gitu. Jadi nggak berubah-ubah. Tandanya itu dimuqaddarkan saja, dikira-kirakan. Lalu di sini itu isim maksur ya. Kalau isim maksur berarti disamakan aja yang kayak tadi peletakan harokatnya yang kayak isim ghairu maksur yang bertuliskan alif.
Lalu yang kedua itu ada nun di sini. Yang dimaksud nun, pembahasan nun di sini yaitu nun taukid pada lafaz layakunan, yaitu pada Quran surat Yusuf ayat 32 dan juga pada lafaz lanas fa'an pada Quran surat Al-Alaq ayat 15 serta nunnya lafaz idzan jawabiyah. Idzan jawabiyah ya. Yang mana lafaz ini idzan sami'na layakunan itu diberlakukan tanwin. Jadi kan seharusnya itu tadi nun kan ya. Jadi seharusnya itu tak nun sebenarnya. Nunnya disebutnya nun taukid layakunan. Layakunan. Jadi nun taukid itu apa? Nun yang itu kan yang menguatkan itu. Misalnya contohnya fa'alan atau kalau ada nun taukidnya, nun taukid khafifah yang kalau yang sukun itu nun taukid khafifah namanya. Seharusnya tulisannya gini. Ini fa'alan. Oh, ini ada nun taukidnya. Sama seharusnya lafaz layakunan itu seharusnya ada nunnya. Ini layakunan ini. Pokoknya ini seharusnya nun. Karena di situ katanya nun taukid, seharusnya nunnya kayak gini, harusnya nun. Tapi di sini diberlakukan tanwin. Jadi kayak ada pengecualian hanya pada dua lafaz ini saja, lafaz layakunan dan nasfa'an. Di situ sebenarnya nun, tapi diberlakukannya tanwin. Kalau di buku yang itu Kiai Fatoni itu dijelaskan ya di belakang gitu. Layakunan dan lanasfa'an di situ. Kenapa di situ diberlakukan tanwin? Tapi nggak disebut tanwin juga gitu loh. Kenapa nggak disebut tanwin? Karena di situ lafadznya lafadz fi'il, kalimat fi'il. Sedangkan tanwin sendiri seharusnya beradanya di kalimat isim. Tapi kenapa kok ada di kalimat fi'il? Nah, makanya nggak disebut tanwin juga. Tapi di situ kalau dikatakan nun, loh kok nun tapi nggak ada rosemnya, mana ini rosemnya nun, padahal tadi dijelaskan di atas ya kalau nun asli sukun itu seharusnya ada rosemnya. Makanya di sini disebutannya diserupai dengan tanwin gitu. Mungkin kalau bahasa Arabnya mungkin kayak musyabbah tanwin gitu, diserupai. Karena apa? Karena disebut tanwin juga nggak nyambung, karena di situ seharusnya kalau tanwin seharusnya kalimatnya kalimat isim, tapi di situ kalimatnya kalimat fi'il. Kalau yang lanasfa'an dan layakunan ya, yakunan dan lanasfa'an itu kalau disebut tanwin nggak bisa juga, karena di situ kalimatnya kalimat fi'il. Disebut nun sukun asli juga nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada rosemnya gitu. Jadi namanya diserupakan dengan tanwin gitu. Nah, karena lafaz layakunan, lanasfa'an dan lafaz idzan ini penulisan rosemnya ada alifnya, maka cara penulisan dobetnya, harokatnya, tanda bacanya itu disamakan juga dengan peletakan dobat pada isim ghairu maksur yang tertulis dengan alif ziyadah dalam contoh kalimat. Jadi sama. Jadi maupun yang ini idzan, lanasfa'an dan layakunan, penulisan dobetnya itu yang ada 4 tadi. Pokoknya kalau intinya ya, kalau yang lafaz itu berakhiran alif, maka penulisan dobetnya itu yang ada 4 tadi. Jadi yang baik yang isim maksuri ini maupun yang pembahasan nun ini, jadi sama-sama yang cara peletakan harokatnya yang ada 4 tadi. Yang mana yang rojinya yang mana itu juga masuk ke pembahasan ini. Misalnya kan tadi yang rojinya yang dipakai pendapat 1 sama pendapat 2 doang ya. Berarti pas sihrul muftaro, pas lafaz sihrul muftaro sama yang dipakai yang pendapat 1 sama pendapat 2, pendapat 3 dan 4-nya juga masuk dhaif. Selanjutnya gimana ya? Selanjutnya pembahasan huruf hijaiyah. Yang mana nanti huruf hijaiyah itu ada kalanya nanti terletaknya itu setelah tanwin, ada kalanya terletaknya itu setelah nun sukun. Nah, ini yang lebih spesifikasinya. Kalau tanwin itu gimana penulisan tanwinnya, kalau ketika bertemu huruf-huruf yang apa aja, itu lebih spesifikasinya nanti pembahasan selanjutnya. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh
akan dibahas oleh Kak Tasya Nafisa. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Juwai. Kan sebelumnya sudah disebutkan bahwa huruf hijaiyah itu ada kalanya terletak setelah tanwin. Nah, di sini saya akan menjelaskan huruf hijaiyah setelah tanwin. Nah, huruf hijaiyah, hukum tanwin itu ada kalanya tanwin itu dibaca kasroh. Yang mana tanwin dibaca kasroh itu ketika bertemunya dua huruf mati. Contohnya seperti mahduro sama lapat itu undur. Nah, itu kalau kita baca diwasolkan mahduroning dur. Kayak gitu, Kak. Kan sebelumnya udah disebutkan kenapa apa sih, kan tanwin sama Kak Joy tadi udah disebutkan ya. Tanwin itu konsonan nun mati yang tidak ada dalam rosem. Makanya di sini ketika diwasolkan si kasrohnya itu dibacanya tanwin dibacanya kasroh, jadi mahduroning dur. Nah, terus yang kedua ada kalanya tidak dibaca kasroh ketika bertemu salah satu huruf ikhfa, iklab, idgham, idhar. Contohnya kayak misal aliman, hakima, terus adzabun alim. Jadi intinya tidak dibaca kasroh itu ketika bertemu selain yang bukan huruf mati gitu, Kak, singkatnya. Lanjut, Kak. Perinciannya, jika tanwin itu terletak sebelum huruf halki yang ada 6 itu hamzah, ainha, winho, maka harokatnya menurut jumhur ulama itu ditarkib secara mutlak, kecuali huruf winho menurut Abi Ja'far. Tarkib itu menjadikan tanda harokat dan tanwin itu sama persis. Bisa digambarkan nggak Kak Joy? Soalnya nggak bisa coret-coret ya. Nah, jadi harokat atas bawahnya itu sejajar gitu, tapi agak miring gitu kan kalau kita lihat di Quran ya. Gitu Kak, tarkib itu jadi atas sama bawahnya sama, cuman paling nanti kalau kita cek di Quran itu dia agak miring gitu Kak. Nah, maksudnya kenapa harokatnya ditarkib itu sebagai isyarat bahwa makhraj tempat keluarnya apa sih tanwin itu jadi bahwa tanda bacanya harokat kasroh jadi menandakan kenapa memakai harokat tarkib itu sebagai isyarat bahwa makhrajnya tanwin itu dia berjauhan dengan makhraj huruf halki itu. Jika setelah tanwin. Nah, jika setelah tanwin itu bukan huruf halki, maka memakai harokat itiba. Itiba itu menjadikan tanda harokat dan tanwin secara berturut. Jadi boleh digambarkan Kak Juai susah ini. Ini kan kalau yang itu ya, yang tarkib itu tersusun sama persis. Kalau yang itiba itu yang kayak gini. Jadi misalnya ini sama persisnya, kalau aku tulis gini, jadinya itu pokoknya jadinya kotak sama persis gitu. Nggak ada lebihan. Tapi kalau ini kalau digambarin, misalnya aku tambah garis, itu jadinya gini loh. Paham nggak? Masih ada sisa. Paham nggak? Jadi nggak sama persis. Jadi agak miring gitu, agak sih namanya, agak condong lebih condong gitu pokoknya. Ya terus gimana? Oke, makasih Kak Juai.
Nah, jadi kenapa di sini memakai harokat itiba, yaitu sebagai isyarat bahwa makhrajnya tanwin itu mereka jadi bahwa makhrajnya keluarnya tanwin kan tanwin itu nun ya. Jadi mereka itu tidak berjauhan, tidak sejauh dengan huruf yang bukan huruf halki. Kan jadi yang ini kan huruf halki. Nah, yang ini tuh yang bukan huruf halki berarti seperti kayak ikhfa, idgham. Nanti bahasan iklab beda lagi ya, teman-teman. Boleh lanjut, Kak. Terus selanjutnya apabila setelah tanwin, nah sekarang membahas yang iklab. Yang pertama itu meletakkan mim kecil sebagai pengganti dari tanda tanwin. Nah, ini mim kecilnya itu diletakkannya di atas, ini di bawah ya. Boleh kalian cek ya di kitabnya langsung atau di Qur'annya. Nah, kenapa di sini memakai mim sebagai isyarat bahwa menukar bunyi tanwin dengan bunyi mim ketika bertemu dengan huruf ba. Jadi di sini yang pertama itu intinya memakai mim kecil ya di atasnya, teman-teman. Nah, pendapat ini yang dipilih oleh Abu Daud dan yang kita sering pakai gitu. Nah, yang kedua itu dia hanya menjadikan harokat tanwin saja, jadi tidak memakai mim kecil gitu. Nah, pendapat ini yang dipakai oleh Ad-Dani. Misalkan kayak alimum bidati sudur, nah udah itu nggak pakai mim kecil, dia cuman pakai domatain. Nah, kan di sini contohnya dia cuman yang kita nyontohinnya yang domatain. Seandainya kayak iklabnya dia itu yang fathah atau yang kasroh kan ini domah. Nah, seandainya yang tanwin itu bukan domatainnya seperti kasroh fathah, dia memakai harokat ini. Apa tadi? Bentar. Dia memakai harokatnya itiba. Paham nggak sih, Kak, maksudnya? Soalnya kan huruf ba ini dia bukan huruf halki, jadi dia memakai harokat itiba. Itiba itu yang tadi loh, yang nggak sejajar harokatnya. Jadi kan ini harokatnya domatain. Yang kita contohin ini hanya yang domatain aja. Seandainya ada gitu iklab yang terjadinya itu dia fathah atau kasroh, maka dia harokatnya bentuknya itiba karena huruf ba-nya itu dia bukan huruf halki kayak gitu. Lanjut. Yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu ini tuh penjelasan tentang apakah setiap setelah huruf tanwin itu apa memakai tasydid atau tidak. Nah, yang pertama, jika setelah tanwin itu berupa huruf idhar, ikhfa dan iklab, maka dia tidak memakai tasydid, jadi cukup diharokati aja gitu. Ya contohnya kayak aliman, hakima, kalimatin thayyibah, alimu bidati sudur gitu. Nah, harokat itu dia dipakai ketika si tanwin itu bertemu dengan huruf idgham. Tapi idghamnya yang itu yang mana idgham kamil, yaitu yang huruf lam, mim, nun, dan ro. Kenapa kenapa tanwin ketika menghadapi huruf lam, mim, nun, dan ro itu memakai tasydid, itu sebagai isyarat bahwa bacaan idgham tersebut itu sempurna. Jadi kayak hudam mir rabbihim, jadi seakan-akan bunyi tanwinnya itu hilang, jadi langsung hudam mir rabbihim kayak gitu, Kak. Nah, namun apabila huruf idghamnya itu berupa wawu dan ya, menurut jumhur ulama, jadi tidak usah diberi tasydid, cukup harokat saja sebagai isyarat bahwa huruf idghamnya itu tidak dibaca sempurna. Jadi seakan-akan nunnya itu masih wawu sama ya-nya itu nunnya tanwinnya masih ada gitu. Barakuya ja'alun kayak gitu. Namun untuk bacaan qiraat
khusus Imam Khalaf kan yang kita tahu ya, Imam Khalaf dari Imam Hamzah itu dan orang yang mengikutinya dia tidak memakai tidak dilagunah gitu setahu kita bacanya. Maka di sini untuk Imam Khalaf, qiraatnya Imam Khalaf, maka mereka menetapkan ini tasydid. Kenapa mereka menetapkan tasydid? Yaitu sebagai isyarat bahwa idghamnya itu dibacanya sempurna kan, jadi barku yaj'alu rogoda wadkhulu kayak gitu Kak. Terus yang selanjutnya, nah kan sebelumnya sempat disebutkan ya bahwa tanwin itu dibaca kasroh ketika dia bertemu dua huruf mati. Nah, kecuali di sini tuh pengecualian ya Kak, kecuali pada lafadz adal ula. Nah, di sini kita bukan kita sih, ini qiraatnya Imam Nafi. Kan kalau berarti kalau baca wasol adanil ula ya. Nah, kecuali qiraatnya Imam Nafi, dia itu nggak memakai nggak menetapkan ya kayak kita bacaannya. Mereka itu memakai tasydid, terus harokatnya diitibakkan kecuali pada ayat tadi. Ya, jadi pengecualian kan yang sebelumnya disebutkan ada ula dalam surat An-Najm menurut qiraatnya Imam Nafi dan yang mengikutnya, nah maka harokatnya diitibakkan, tidak ditarkib, serta harus diberi tasydid pada huruf lamnya karena Imam Nafi itu membacanya dengan idgham. Kan kalau misalkan tarkib itu buat yang huruf halki guys. Lupa bentar. Ya, yang tarkib itu kan buat huruf halki. Nah, sedangkan di sini khusus adal ula itu memakai harokat itiba. Kenapa memakai harokat itiba? Karena Imam Nafi itu dia bacanya idgham kayak gitu Kak intinya. Jadi ini tuh pengecualian. Kan kalau kita misal kayak tadi mahdura ningdur, berarti ini kalau kita baca wasol adanil ula. Nah, ini khusus Imam Nafi, jadi dia tuh beda bacanya, maka jadi menambahkan tasydid, terus pada huruf lamnya juga menambahkan tasydid pada huruf lamnya kayak gitu karena dibacanya idgham gitu Kak. Saya kembalikan ke Kak Juwai. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Iza. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Juwai. Selanjutnya di sini ada hukum nun sukun asli. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pemberian tanda baca pada nun mati. Jadi bukan membahas tentang hukum tajwidnya ya teman-teman, tetapi di sini akan membahas bagaimana cara meletakkan harokat pada nun sukun tersebut ketika bertemu huruf idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa dan iqlab. Nah, ada kalanya nun mati yang bertemu huruf idhar, idgham, ikhfa, sama iqlab ini terletak di satu kalimat dan ada kalanya juga terletak dalam dua kalimat. Nah, sebenarnya satu kalimat dan dua kalimat ini tidak ngaruh untuk bacaan idhar, ikhfa, iqlab. Cuman dia nanti ngaruhnya ketika bertemu dengan poin idgham yang bertemu huruf waw dan ya. Nanti kita bahas di slide selanjutnya ya teman-teman. Lanjut Kak. Nah, perinciannya, apabila huruf yang terletak setelah nun sukun asli itu berupa huruf idhar, yaitu huruf halki yang ada 6 itu hamzah, ain, ghain, kha. Selain huruf ghain dan kha, menurut Abi Ja'far, maka di atas nun tersebut diletakkan tanda sukun sebagai isyarah bahwa bacaan tersebut dibaca idhar jelas. Contohnya mana. Nah, catatan di sini Abi Ja'far tidak meletakkan tanda sukun di atas nun ketika bertemu dengan ghain dan kha. Sebagaimana ketika setelah nun sukun berupa huruf ikhfa.
Nah, apabila setelah nun sukun asli bukan huruf idhar, jadi selain huruf idhar yang kayak tadi ikhfa, iqlab, idgham, maka hukum nunnya itu tidak diberi tanda sukun. Jadi sukunnya itu nggak tertulis gitu, jadi dikosongkan saja. Kayak sebagai isyarah bahwa bacaan tersebut tidak dibaca dengan jelas, tidak idhar gitu. Contohnya min dunillah. Nah, di situ tidak ditulis ya teman-teman, contohnya tidak ada sukunnya. Namun untuk nun sukun yang setelahnya berupa huruf iqlab, maka ada dua mazhab, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama di sini meletakkan mim kecil di atas nun dan nun tersebut tidak diberi tanda sukun sebagai isyarah bahwa bunyi nun mati tersebut ditukar dengan bunyi mim. Jadi pendapat yang pertama ini nun sukunnya itu diganti sama mim kecil. Bisa dilihat ya teman-teman, di situ ada contohnya mumbassa. Ya, pendapat ini dipilih oleh Abu Daud dan yang kita gunakan. Sedangkan yang pendapat kedua, nunnya tidak diberikan tanda sukun sebagai isyarah bahwa bacaan tersebut tidak dibaca izhar. Jadi kalau yang kedua ini tidak di nun sukunnya juga tidak tertulis dan tidak juga diberi tanda mim kecil. Jadi ya kosong aja gitu, tidak diberi tanda apa-apa. Jadi pendapat ini dipilih oleh Haddani. Lanjut Kak. Nah, jika huruf selain nun sukun berupa huruf izhar, ikhfa atau iqlab, maka hukum huruf tersebut hanya diharokati dengan harokatnya saja. Sekarang membahas hukum huruf setelah nun sukun asli ya teman-teman. Jadi jika huruf setelah nun sukun berupa huruf izhar, ikhfa atau iqlab, maka hukum huruf tersebut hanya diharokati dengan harokatnya saja. Jadi kayak man, amila. Nah, kan di situ kan diberi sukun karena bacaannya izhar, sesuai kaidah yang tadi dijelaskan di awal bahwa kalau misalkan izhar berarti sukunnya itu tertulis gitu. Nah, contoh yang lanjutnya itu kan yunfiquna. Kenapa di situ tidak dikasih harokat atau tanda sukun di atas nun? Karena di situ kan bacaan ikhfa. Jadi tidak ditulis sukunnya gitu. Sukunnya jadi tidak tertulis. Jadi pokoknya misalkan gini, kalau selain huruf izhar tidak diberi tanda sukun gitu. Contoh yang yang lainnya yaitu ambihum. Nah, ambihum ini kan hukum iqlab. Jadi hukum iqlab itu kan tadi ada dua ya teman-teman, ada dua pendapat. Yang pendapat pertama yang diberi mim, yang pendapat kedua tidak diberi apa-apa gitu. Nah, apabila huruf setelahnya berupa salah satu huruf idgham yang berupa huruf idgham ini kan ada dua, yaitu idgham bi gunnah sama idgham bila gunnah. Sedangkan idgham bi gunnah ya nun mim waw, idgham bila gunnah lam ro. Nah, tapi kita fokus sekarang di huruf idgham la ro mim nun. Waw dan ya-nya nanti ada di pembahasan selanjutnya. Nah, apabila huruf setelahnya berupa salah satu huruf idgham yang berupa lam ro mim nun, maka hukum huruf tersebut selain diberi harokat sesuai harokatnya, juga harus diberi tanda tasjid sebagai isyarah bahwa bacaan tersebut harus dibaca idgham secara sempurna, itu idgham kamil. Contohnya mimmalin, ya teman-teman. Selanjutnya Kak. Nah, apabila setelah nun sukun berupa huruf idgham yang berupa waw dan ya, maka ada kalanya berada dalam satu kalimat dan ada kalanya berada dalam dua kalimat. Nah, apabila berada dalam satu kalimat, maka hukum nunnya itu diberikan tanda sukun karena bacaan tersebut dibaca jelas, serta huruf setelah nunnya hanya diberikan tanda harokat saja tanpa tanda tasjid. Contohnya dun, ya, kon, wa, nun gitu. Namun bila berada dalam dua kalimat, menurut qiraatnya Khalaf dari Hamzah beserta orang yang mengikutinya,
maka hukum nun itu tidak boleh ditanwin serta huruf setelahnya diberi tanda harokat sekaligus tanda tasjid. Karena qiraat Khalaf dan Imam Hamzah membaca bacaan tersebut dengan bacaan idgham yang sempurna, yaitu idgham kamil. Contohnya, mayyaqulu miwalin. Selanjutnya kan. Nah, sedangkan menurut jumhur ulama, dhabat itu ada dua mazhab, teman-teman. Yang pertama, nun sukun asli tersebut tidak diberi tanda sukun sebagai isyarat bahwa bacaan tersebut bukan dibaca dengan jelas atau izhar, serta huruf setelahnya itu hanya diberi tanda harokat yang tidak diberi tanda tasjid gitu, sebagai isyarat bahwa bacaan yang diidgham tersebut tidak sampai sempurna, itu idgham nakis. Contohnya di sini ya teman-teman, bisa dilihat. Jadi pendapat ini adalah pendapat yang kita gunakan. Dan hal demikian ini tidak mungkin serupa dengan ikhfa, karena huruf-huruf ikhfa telah masyhur. Pendapat yang kedua, huruf setelah nun sukun ini ditasjid sebagai isyarah bahwa bacaan tersebut dibaca dengan idgham serta meletakkan tanda sukun di atas huruf nun sebagai isyarah bahwa bacaan yang diidgham tersebut itu tidak sempurna atau idgham nakis. Contohnya bisa dilihat ya teman-teman, di situ ada. Jadi pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh asy-syaikhan, juga para ulama maghribah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi kita hari ini. Mohon maaf ya, ini langsung sesi tanya jawab atau Ya, nanti silakan kalau teman-teman mau tanya jawab. Nanti Kak Ilham menyimpulkan di akhir. Tadi masih ada yang sedikit mungkin membingungkan bagi teman-teman terkait dengan harokat nun mati dan tanwin. Coba teman-teman kalau misalkan ada yang tanya silakan. Baik teman-teman, kita buka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Mau tanya Kak Ju. Ya Kak Syauki, silakan. Itu yang nun, yang bagian nun yang habis lam, taukid, terus fi'il. Itu semua kalau apa sih? Itu khusus di surat Yunus apa semua? Bagian apa Kak? Yang lanasfa'an sama yalaikunan ya? Nun itu? Iya. Oh iya. Langsung dijawab atau mungkin ada yang mau bertanya lagi? Kami tampung dulu. Mungkin teman-teman bingung paling, saking banyaknya materi hari ini mungkin ya, mungkin. Tapi insya Allah kayaknya sebenarnya dikit ya Kak. Sepertinya cuman banyak beratnya. Sama ya. Silakan dijawab dulu, nggak apa-apa sambil nunggu yang lain. Baik, saya mencoba menjawab ya pertanyaan Kak Syauki. Itu khusus ya Kak. Jadi khusus pada dua lafaz itu saja dalam Al-Qur'an yang kalimat fi'il, tapi ternyata ada tanwinnya itu khusus di dua kalimat itu saja. Jadi kalau idzan itu tetap yang kayak maksudnya nggak masuk yang kayak tadi aku contohin. Kenapa? Karena kalau idzan itu kalimatnya kalimat huruf. Kalau idzan. Kalau yang layakunan itu sama lanasfa'an, dia kan kalimatnya kalimat fi'il. Otomatis kalau fi'il itu seharusnya nggak menerima tanwin gitu loh. Tapi ternyata penulisan rosennya di situ tuh nggak ada. Di dalam Al-Qur'an penulisan rosennya kalau ngomong nun sukun asli di situ nggak ada penulisan rosennya. Padahal kalau nun sukun asli seharusnya ada dong penulisan rosennya di dalam Al-Qur'an. Ternyata nggak ada. Maka di situ oh berarti ini sukun oh berarti ini namanya tanwin. Oh nggak juga gitu. Ternyata ada nggak boleh di situ disebut tanwin. Kenapa? Karena
kalimatnya berupa kalimat fiil nggak menerima tanwin, sehingga di situ disebut tadi yang musyabbah bitanwin, diserupai dengan tanwin gitu. Tapi itu khusus pada 2 kalimat itu saja. Itu Kak. Pada 2 kalimat itu dan pada surat itu saja dan ayat itu saja. Ya, Kak Ilham menambahkan yang pertanyaan terkait dengan lanas fa'am bin nasiyah sama walayakunam minas shaghirin. Itu hanya di Al-Quran yang nun tanwinnya yang berbentuk seperti itu hanya berada pada 2 tempat itu saja. Dan itu sudah banyak dikupas tuntas terkait dengan pembahasan 2 tanwin yang berada pada surah Yusuf dan surah Al-Alaq. Hanya terdapat pada 2 kalimat itu saja. Dan itu juga menimbulkan perdebatan, termasuk itu ada yang menyebutnya tidak tanwin, ada yang menyebutnya dengan nun mati. Ya seperti yang tadi Juwai sampaikan, bahwa yang menyebutkan tanwin, di situ kalau tanwin, ya memang tulisannya ada tanwin, tapi di situ masuk pada kalimat fiil. Sedangkan kalau misalkan tanwin masuk pada kalimat isim, seperti itu. Disebut dengan nun mati, di situ tidak ada nun mati, hanya suaranya saja yang ada nun matinya ketika disuarakan. Tapi kalau tulisannya tidak ada nun mati, makanya disebutnya dengan musyabbah bit tanwin atau yang menyerupai dengan tanwin. Karena memang 2 kalimat tersebut termasuk dari mustafnayat atau pengecualian dari pembahasan nun mati dan tanwin. Gitu. Dan itu di Maisuro sudah dijelaskan juga di belakang terkait dengan 2 lafaz tersebut. Ada lagi? Jadi begini, Kak Ilham menyimpulkan terkait dengan pembahasan Juwai tadi, pas pada waktu yang Juwai sampaikan, di situ kan banyak mengupas terkait dengan isim maksur sama isim ghairu maksur, ya. Harokat tanwin yang terdapat pada isim maksur dan isim ghairu maksur. Kemudian pas pada waktu siapa yang kedua tadi? Tasya menjelaskan terkait dengan pembubuhan tanwin, baik tanwin ittiba ataupun tanwin tarkib. Nah, sebenarnya fokusnya pembahasan kita mulai dari situ tuh, mulai dari Tasya. Kalau Juwai itu prosesnya, begitu proses ketika akhirnya berupa alif, ketika akhirnya berupa tak marbuto, ketika akhirnya berupa selain dari alif dan tak marbuto, atau ketika akhirnya berupa hamzah, itu tadi Juwai seperti itu. Tapi yang fokus pembahasan kita itu mulai dari Tasya tadi, yang disampaikan di situ bahwa tanwin dibagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan tanwin itba. Ini Kak Iha bisa, bismillah ya, nggak hang ini Kak Iha mau share apa namanya, share tulisan, bisa ya. Bismillah. Oke. Ini kesimpulan terakhir biar teman-teman nggak bingung. Tanwin itu dibagi menjadi 2. Tanwin ya dibagi menjadi 2. Ini mohon maaf tulisannya agak pencot. Tanwin dibagi menjadi 2. Yang pertama disebut dengan tanwin at-tarkib. Sesuai dengan apa namanya tulisannya, at-tarkib itu tersusun rapi. Artinya tersusun rapi itu antara tanwin yang atas dan yang bawah itu sama rata. Contohnya misalkan penulisan lafadz rahmatan misalkan ya. Ini rahmatan. Maka penulisan tanwinnya sama. Nah, ini disebut dengan tanwin at-tarkib atau tanwin yang tersusun rapi. Atau antara harokat atasnya dan harokat bawahnya itu sama, panjangnya itu sama. Kalau tadi Juwai menyampaikan seperti ada kotak kotak ketika disambung gitu kan, gitu. Tanwin yang kedua disebut dengan tanwin al-itsba. Tanwin al-itsba itu apa? Bentuk tanwin antara garis yang pertama dan garis yang kedua itu berturut-turut, artinya itba itu mengikuti, tidak tersusun rapi. Artinya panjangnya harokat yang atas dan bawahnya itu saling mengungguli satu sama lain. Itu yang disebut dengan tanwin itba. Jadi kalau misalkan rahmatan, maka tertulisnya seperti ini. Ini tanwinnya misalkan. Nah, ini lebih panjang. Seperti itu ya. Ini pembahasan terkait dengan tanwin ada 2, tanwin at-tarkib dan tanwin al-itba. Sampai sini bisa difahami? Insya Allah Kak. Insya Allah bisa.
Nah, pertanyaannya, kapan kita bisa menggunakan tanwin at-tarkib dan kapan kita bisa menggunakan tanwin al-itsba? Pertanyaannya seperti itu. Tanwin at-tarkib digunakan ketika lafadz setelahnya itu berupa huruf-huruf izhar. Ya, huruf izhar. Berarti kalau huruf izhar berarti ada huruf halqiyah, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ada 6 huruf tersebut. Digunakan tanwin tarkib ketika lafadz yang jatuh setelahnya tanwin tersebut berupa huruf izhar, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Itu tanwin tarkib. Nah, kemudian tanwin itba kapan bisa digunakan tanwin itba? Berarti selain dari huruf izhar. Berarti selain ini, illal izhar, kecuali huruf izhar. Kecuali huruf izhar, di sini ada pengecualian lagi kecuali iklab, gitu ya. Iklab karena nanti ada pembahasan tersendiri. Nah, jadi kesimpulannya di sini, ketika tanwin yang jatuh setelahnya berupa huruf izhar, maka kita menggunakan tanwin at-tarkib. Ketika setelahnya tanwin itu berupa huruf selain izhar, maka kita menggunakannya tanwin itba. Artinya tanwinnya tersusun tidak rapi antara yang atas sama yang bawah. Bisa minta tolong Kak Iha dibantu buat share screen yang Al-Quran yang Kak Iha share di grup. Yang Al-Quran Mushaf Madinah. Dari siapa? Dari Tias atau dari siapa? Terserah. Baik, Kak. Ini masih tanwin ya, antara tanwin itba dan tanwin tarkib. Kita cari yang ada tanwinnya, Tias. Coba cari yang ada tanwinnya. Mulai dari fathatain, dhammatain, sampai kasrotain. Yang pojok awal-awal aja, nggak apa-apa. Nah, contoh di sini. Perhatikan, teman-teman ketika ada tanwin, perhatikan. Pada lafadz innalladzina kafaru sawa'un alaihim, pada lafadz sawa'un alaihim, di situ hamzahnya pada lafadz sawa'un, itu kan atasnya ada tanwin ya. Itu disebut dengan tanwin apa? Coba, Tias, tanwin apa itu? Tarkib atau itba? Tarkib. Nah, di situ tanwinnya tanwin tarkib. Kalau dhammatain tanwin tarkibnya seperti itu ya. Ada dhammah kemudian ada tutupnya di atas. Itu tanwin tarkibnya untuk dhammah. Kalau fathatain tadi perbedaannya antara tarkib sama itba itu kalau tarkib susun rapi, tapi kalau itba agak berbeda antara harokatnya yang satu dengan yang lainnya. Begitu ya. Tapi kalau dhammatain tarkibnya seperti itu, sawaun alaihim. Kenapa di situ menggunakan tanwin tarkib? Karena setelahnya berupa huruf izhar. Huruf ain kan huruf izhar. Coba kita cari yang tanwin ghairu tarkib atau tanwin itba. Nah, pada lafadz ghisyawatu walahum. Tanwinnya berbentuk tanwin itba, artinya mengikuti harokat dhamma setelahnya. Begitu ya. Jadi numpuk dua seperti itu. Dhammatain berbentuk itba seperti itu. Kenapa di situ menggunakan tanwin itba? Karena setelahnya bukan berupa huruf izhar, tapi berupa huruf idgham. Maka yang dipakai adalah tanwin itba. Ini dhammatain. Coba cari fathatain atau kasrotain. Itu yang maradau walahum. Yang maradau walahum, tanwinnya menggunakan tanwin itba. Kenapa menggunakan tanwin itba? Karena huruf setelahnya berupa huruf wawu, bukan huruf izhar. Kalau huruf izhar, maka nanti dipakainya tanwinnya rapat antara dua. Coba cari yang tanwin fathatain tapi setelahnya berupa huruf izhar. Nah, itu ya. Sebentar. Pada ayat 18,
Padahal semuanya itu tanwin, tapi bentuknya berbeda. Summum, bukmun, umyung, fahum. Nah itu semuanya berbeda. Antara tanwin bertemu ba, tanwin bertemu ain, tanwin bertemu fa, itu semuanya beda. Kalau tanwin bertemu ba, nanti insya Allah akan kita bahas, itu tanwin bertemu ain. Karena setelahnya berupa huruf idhar, maka tanwinnya tanwin tarkib. Kemudian tanwin bertemu fa, karena bukan huruf idhar, maka yang dipakai di situ adalah tanwin itba. Itu domatain ya. Yang fathatain yang idhar, coba fathatain yang idhar. Oh itu di situ ada apa? Ada yang kasrotain yang itba. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Lafat syai'in qadir, hamzahnya di bawahnya ada kasroh. Bentuk kasrohnya kasroh itba. Tanwin, mohon maaf. Tanwinnya tanwin itba, bukan tanwin tarkib. Ketika tanwin itba karena setelahnya berupa huruf ikhfa. Makanya menggunakannya tanwin itba. Coba kalau misalkan nanti tanwinnya setelahnya berupa kasroh tanwin, yang setelahnya berupa idhar, maka tanwinnya tidak seperti itu. Coba kita cari yang idhar. Itu masih contoh-contoh yang itba semua itu. Nah, itu contoh idhar. Wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, sangat berbeda penulisannya. Ketika syai'in alim, kasroh tainnya, di situ setelahnya berupa huruf idhar, maka tanwin yang dipakai adalah tanwin tarkib. Tanwin yang tersusun rapi. Sampai sini bisa difahami ya terkait dengan tanwin. Tanwin ada dua, tanwin tarkib dan tanwin itba. Kalau tanwin tarkib dipakai ketika setelahnya berupa huruf idhar. Kalau kasrotain dan fathatain berarti sama-sama numpuk. Tapi kalau dhammatain berarti cuma dhamma satu kemudian ada tutupnya di bawah. Itu dhammatain yang berbentuk tarkib seperti itu. Tapi kalau yang tanwin yang itba, maka kasrotain, baik kasrotain maupun fathatain atau dhammatain itu di sampingnya dua-duanya, di sampingnya tapi agak panjang sebelah seperti itu. Itu perbedaan antara tanwin tarkib dan tanwin itba. Cukup? Ini kayak mau share itu lagi. Bisa bedakan ya teman-teman ya terkait dengan tanwin antara tanwin tarkib dan idhar. Tanwin tarkib dan itba. Insyaallah, Kak. Nah, kemudian yang tadi Kak Iha sampaikan berarti kan tanwin yang masuk pada kalimat pada bacaan idhar sudah kita jelaskan. Tanwin yang masuk pada kalimat idgham juga sudah. Pada kalimat yang setelahnya berupa ikhfa sudah. Nah, bagaimana ketika tanwinnya setelahnya berupa huruf iklab, berarti ba. Berarti pembubuhan tanwinnya misalkan sami'an basira, misalkan begitu ya. Masya Allah itu roknya kok jatuh ke bawah gitu. Mohon maaf. Sami'an basira. Misalkan kita fokusnya ke tanwin yang berada pada ainnya ya. Maka ketika setelahnya berupa huruf iklab, maka misalkan fathatain, maka yang dipakai hanya satu alif, satu harokat, kemudian ada mimnya. Jadi ada pengganti. Bukan dipakai dua-duanya tanwinnya. Hanya satu tanwin saja, kemudian salah satunya dikasih dengan mim. Kemudian ketika misalkan dhammatain, tadi misalkan summum bukmun. Ini cuma dhammah satu, di sini ada mim. Begitu cara penulisannya, dobetnya ketika misalkan tanwin bertemu huruf iklab atau bertemu huruf ba. Jadi meskipun fathatain, kasrotain, dhammatain yang dipakai hanya satu harokat saja, kemudian salah satunya dikasih mim sebagai petunjuk bahwa di sini adalah hurufnya nanti berubah menjadi peleburan antara mim dan ba ketika bacaan iklab. Seperti itu. Coba kita praktikkan bacaan iklab. Coba Tias, silakan cari yang pembahasan iklab di contoh tersebut. Tadi yang summum bukmun tadi juga ada.
Nah, itu yang tadi Kak Iha sampaikan. Ketika tanwinnya bertemu huruf ba atau huruf iklab, maka yang dipakai dhamatainnya cuma satu dhammah saja. Kemudian ada mim, satunya ada mim. Untuk menunjukkan bahwa di situ ada peleburan antara mim dan ba. Gitu ya. Ini untuk tanwin bertemu dengan ba. Ada yang kasrotain atau fathatain terkait dengan huruf ba? Sepertinya agak susah. Gak apa-apa, kita cari lagi nanti aja. Nah, itu tanwin kita berarti sudah selesai. Tanwin setelahnya berupa idhar, diberlakukan tanwin tarkib. Tanwin yang setelahnya berupa huruf idgham dan ikhfa, diberlakukan tanwin itba. Kemudian tanwin yang setelahnya berupa huruf iklab, diberlakukan hanya satu harokat saja, dan satunya berupa huruf mim, ditulis dengan huruf mim. Udah selesai berarti ya pembahasan terkait dengan tanwin. Kemudian sekarang nun mati. Nun mati. Kalau tadi nun mati ya. Kalau tadi tanwin. Sekarang nun mati. Nun mati. Yang menjadi persoalan di sini, yang pertama, apakah nunnya itu disukun atau tidak ya? Itu ya persoalan yang pertama. Nunnya disukun atau tidak? Diberi harokat sukun atau tidak? Jawabannya, nun diberi tanda sukun ketika setelahnya berupa huruf idhar. Jadi ketika setelahnya berupa huruf idhar, diberi tanda sukun. Contohnya, misalkan, man, amanah. Nah, man, amanah. Nun mati setelahnya berupa huruf idhar, maka nunnya diberi tanda sukun. Kemudian, selain dari huruf idhar, berarti iki illal idhar, kecuali huruf idhar, maka nunnya tidak diberi tanda sukun. Contohnya misalkan, milduni. Misalkan ya. Maka di sini nunnya tidak ada tanda sukun. Hanya nun yang berasal dari nun yang setelahnya berupa huruf idhar yang ada tanda sukun. Selain dari huruf idhar, maka tidak diberi tanda sukun. Sampai sini bisa difahami ya? Terkait dengan pembubuhan babat dengan nun mati yang setelahnya berupa idhar maka ada tanda sukun. Yang setelahnya bukan berupa huruf idhar, maka tidak diberi tanda sukun. Coba silakan di cross check, Tias. Coba kita cari nun mati yang setelahnya berupa huruf idhar. Nah, itu contohnya. Mil tahtiha. Nunnya tidak diberi tanda sukun. Kenapa? Karena setelahnya bukan berupa huruf idhar. Contoh lagi, al-anhar. Ya, itu ya, al-anhar. Mil tahtihal anhar. Nunnya diberi tanda sukun. Kenapa? Setelahnya berupa huruf idhar. Maka di sini nunnya diberi tanda sukun. Contoh lagi, kullama ruziqu minha. Minha, nunnya diberi tanda sukun, haknya di situ tetap diberi harokat seperti biasa. Min samarotin. Nah, nunnya di situ tidak diberi tanda sukun karena apa? Setelahnya berupa huruf ikhfa. Yang diberi tanda baca sukun hanya nun mati yang setelahnya berupa huruf idhar saja. Sampai sini bisa difahami? Oke, coba lagi, Tias. Ya, Kak. Oh, bukan. Maksudnya ditutup share screen-nya. Kayak mau gambar itu lagi. Nun mati tadi yang perihal nun mati sudah, berarti yang diberi tanda sukun itu ketika setelahnya berupa huruf idhar. Ketika setelahnya berupa selain dari huruf idhar, maka tidak diberi tanda sukun. Pertanyaannya sekarang, kemudian lafat yang setelahnya, berarti lafat yang jatuh setelah nun mati tersebut, apakah ditasydid atau enggak? Nah itu ya, apakah ditasydid atau tidak? Kalau tadi persoalan nunnya kan sudah selesai nih. Nunnya sudah selesai antara disukun atau tidak. Nah, persoalan yang sekarang ditasydid atau enggak? Jawabannya yang pertama, ditasydid. Ketika setelahnya berupa huruf, kalau tadi kelompoknya Juwai nyebutnya lam naro, lam mim nun ro. Tapi Kak Iha menyingkatnya dengan narmilu, sama saja. Narmilu.
ketika ada nun mati, misalkan ya, ada nun mati. Nun mati. Setelahnya berupa lafat, berupa huruf dari salah satu narmilu, yakni nun, ro, mim, dan lam. Maka diberi tanda tasydid pada huruf narmilunya. Itu ya. Kak Iha ulangi lagi. Ketika nun mati, setelahnya berupa huruf narmilu, yakni nun, ro, mim, dan lam, ada 4 huruf, maka huruf narmilunya diberi tanda tasydid. Nah, misalkan kita contohnya mirrobbihi, ya. Kita kasih contoh mirrobbihi. Kok jadi begitu ya? Ya, pokoknya itulah mirrobbihi. Roknya di sini diberi tanda tasydid ya, berarti ya roknya ada tanda tasydid. Robbihi. Nunnya disukun atau enggak? Enggak. Kenapa? Karena setelah huruf nun sukun tidak bukan ada huruf idhar. Bukan huruf idhar. Seperti penulisan mirrobbihi seperti ini. Nunnya tidak ada tanda sukun, roknya ada tanda tasydid. Kenapa diberi tanda tasydid? Karena bagian dari narmilu. Nun, ro, mim, lam. Kalau dalam pembahasan ilmu tajwid, ini disebut dengan idgham tam. Bahwa ini menunjukkan bahwa ketika ada huruf yang diberi tanda tasydid, maka di situ idghamnya dengan sempurna, yang disebut dengan idgham tam. Mirrobbihi. Terus apa? Apalagi misalkan contoh lam, milladunka, misalkan seperti itu dan sebagainya. Ini pembahasan yang pertama. Berarti otomatis cabang yang kedua, tadi yang pertama kan ditasydid ya, ditasydid ketika setelahnya berupa narmilu, non mati setelahnya berupa narmilu. Pembahasan yang kedua berarti tidak ditasydid. Kapan huruf yang jatuh setelah non mati itu tidak diberi tanda tasydid? Ketika setelahnya bukan berupa narmilu. Kebalikannya berarti, ketika setelahnya bukan berupa narmilu, maka tidak diberi tanda tasydid pada huruf setelahnya. Misalkan mayyakulu, tidak ada tanda tasydid di situ. Coba nanti kita cross check bareng-bareng di Al-Qur'an. Mayyakulu, meskipun itu bacaan idgham bi gunnah, nun mati bertemu ya, tapi pada huruf ya-nya tidak diberi tanda tasydid. Karena apa? Karena di situ bukan bagian dari idgham kamil. Di situ idgham nakis, narmilu, bukan ya, itu bukan masuk dari bagian narmilu tersebut. Gitu ya. Jadi di sini nun mati ketika setelahnya berupa idhar maka diberi tanda sukun. Ketika setelahnya bukan berupa huruf idhar maka tidak diberi tanda sukun. Kemudian lafadz yang jatuh setelah nun mati ketika setelahnya berupa narmilu maka diberi tanda tasydid. Ketika setelahnya bukan berupa narmilu maka tidak diberi tanda tasydid. Coba silakan Tias di cross check ke Al-Qur'annya. Coba ya, kita cari nun mati yang setelahnya berupa. Nah, yang ayat 26. Innallaha la yastahyi ayyadriba. Ya, ayyadriba. Nunnya tidak diberi tanda sukun. Kenapa? Karena di situ setelah nun mati bukan berupa huruf idhar. Kemudian ya-nya. Kenapa ya-nya di situ tidak diberi tanda tasydid? Karena di situ idghamnya idgham naqis dan tidak termasuk bagian dari narmilu. Nun, ro, mim, sama lam. Maka tidak diberi tanda tasydid. Masalam ma ba'udatan. Misalkan ya, masalam ma. Tanwin. Kenapa tanwinnya menggunakan tanwin itba? Karena setelah tanwin bukan huruf idhar, tapi selain dari huruf idhar, maka menggunakan tanda itba tanwinnya. Kemudian mimnya. Kenapa mimnya ditasydid di situ? Karena di situ mim bagian dari narmilu. Maka ketika tanwin atau nun mati bertemu narmilu, maka harus ada tanda tasydid setelahnya. Kemudian ba'udatan fama, tanwin. Tanwin di situ kenapa memakai tanwin itba? Karena setelahnya tidak berupa huruf idhar. Kenapa famanya tidak diberi tanda tasydid? Karena bukan bagian dari narmilu. Seperti itu ya. Itu simpelnya dari tadi yang sudah dijelaskan sama pemakalah lumayan panjang, tapi kesimpulannya hanya itu sebenarnya. Ya, ketika pembahasan nun mati dan tanwin ada dua, tanwin itba dan tanwin tarkib. Tanwin tarkib dipergunakan ketika setelahnya berupa huruf idhar. Tanwin itba digunakan ketika setelahnya bukan berupa huruf idhar.
Kemudian ketika tanwin atau nun mati bertemu dengan iklab, maka kalau nun matinya iklab diberi tanda sukun atau enggak? Iklab, nunnya yang setelahnya berupa iklab, ada tanda sukun enggak? Tidak. Tidak, karena yang diberi tanda sukun hanya yang setelahnya berupa huruf idhar. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada nun mati bertemu iklab, bertemu huruf iklab, mim ba'di misalkan, nunnya tidak ada tanda sukun dan setelahnya pasti ada mim kecil. Itu sebagai ganti ya, ketika ada iklab pasti ada mim kecil di atasnya. Begitupun ketika tanwin bertemu iklab setelahnya huruf iklab, maka yang dipakai hanya satu garis atau satu harokat saja yang menunjukkan fathah, dhammah atau kasroh, kemudian ada mim kecil yang jatuh setelahnya. Itu. Kemudian itu tanwin selesai. Nun mati diberi tanda sukun ketika setelahnya berupa huruf idhar. Otomatis selain dari huruf idhar maka tidak diberi tanda sukun. Huruf yang jatuh setelah nun mati diberi tanda tasydid ketika setelahnya berupa narmilu, yakni nun, ro, mim, lam, yang nantinya akan menjadi idgham tam atau idgham kamil. Selain dari 4 huruf tersebut maka tidak ada tasydid yang masuk ke huruf setelah nun mati atau tanwin. Bisa difahami ya? Ada yang ditanyakan? Silakan. Kak Iha izin bertanya. Silakan. Berarti yang tadi yang pada narmilu itu bukan hanya nun mati ya Kak? Berarti tanwin ya. juga. Nun mati dan tanwin. Nun mati dan tanwin diberlakukan pada pembahasan kali ini, pembahasan nun mati dan tanwin. Yang masuk setelahnya ada narmilu, maka ada tanda tasydid setelahnya. Nah, jadi ketika misalkan ya, oh ya, ini diberlakukan ketika mushaf Madinah saja. Oleh karenanya, dalam pembahasan ilmu dhabat itu, mushaf Madinah itu sudah jelas referensinya. Mengikuti kaidah yang diterapkan, misalkan salah satunya di kitab As-Sabil atau kitab Irsyadut Thalibin. Itu untuk referensi atau untuk pijakan ilmu dhabat di mushaf Madinah. Tapi kalau misalkan mushaf Indonesia, semuanya ada tasydid dan semuanya ada sukun. Coba diperhatikan nanti mushaf Indonesia, kalau misalkan ada huruf mati, di situ semuanya pasti diberi tanda sukun. Kalau misalkan mushaf, kalau misalkan setelahnya ada idgham, baik idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah, maka setelahnya di situ pasti ada tanda tasydid, tidak membedakan antara idgham kamil ataupun idgham naqis. Perbedaannya seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman buka mushaf Madinah nih, misalkan ya buka mushaf Madinah, jadi tahu oh ini tanwinnya itba ini karena setelahnya berupa huruf selain dari idhar, bisa kayak seperti itu gitu loh. Kayak misalkan nun mati tidak diberi tanda sukun karena setelahnya bukan berupa huruf idhar. Jadi tahu prosesnya, kronologinya, tidak karena memang pembubuhannya oh mungkin salah tulis atau apa, enggak seperti itu. Memang itu ada ilmunya gitu loh, ya. Jadi yang mushaf yang teman-teman baca, mushaf Madinah yang teman-teman baca itu ada ilmunya semuanya. Tidak hanya serta-merta dibubuhkan begitu saja. Gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Kenapa? Lina dulu. Ya. Kamu dulu. Lina dulu. Ya, kan tadi ada bedanya kan mushaf Madinah sama mushaf Indonesia. Kenapa mushaf Indonesia nggak sedetail kayak mushaf Madinah? Nggak dibikin kayak mushaf Madinah? Apa karena masa Kemenak yang kurang ilmunya kan nggak mungkin ya? Oh, enggak boleh ngomong kayak gitu, Zulfa. Enggak boleh kalau berarti gimana, Kak? Kemenak ya enggak gitu jawabannya. Nah, kalau ilmu dhabat Indonesia atau rujukan dari ilmu tanda baca Al-Qur'an di Indonesia itu mengambil dari beberapa mushaf Nusantara yang berada di Indonesia mulai dari zaman dahulu sampai sekarang dikumpulkan. Jadi, pada waktu itu ulama menimbang mana nih yang sekiranya memudahkan masyarakat untuk dibaca. Jadi kesepakatannya seperti itu. Kalau mushaf Indonesia itu diambil dari beberapa sampel-sampel dari mushaf-mushaf yang tersebar di Indonesia dan di luar juga. Kemudian dipilih mana yang lebih bisa masuk ke masyarakat Indonesia.
Jadi Indonesia seperti itu rujukannya. Jadi kalau misalkan ditanya rujukan asli terkait dengan ilmu dobet yang ada di Indonesia, tidak ada rujukan resminya terkait dengan kitabnya loh ya, nggak ada. Tapi diambil dari beberapa kombinasi dobet dari beberapa daerah dan beberapa mushaf yang berada di Indonesia. Begitu. Jadi bisa pengambilannya itu nggak hanya di Indonesia aja ya, tapi di dunia. Di Indonesia itu terambil dari mushaf manuskrip kuno, seperti itu. Kemudian yang di luar bisa diambil dari mushaf maghribi, atau misalkan mushaf yang itu loh, yang dulu dipakai nenek moyang kita, apa itu, mushaf yang gede-gede tulisannya tuh loh. Apa itu, mushaf apa itu namanya? Mushaf apa ya? Bukan mushaf Kudus, lebih ke atasnya lagi, mushaf apa ya? Pokoknya tulisannya gede-gede. Nah, itu termasuk salah satu rujukan-rujukan. Artinya bukan semuanya loh ya. Misalkan domah kita ngambil dari mushaf yang sini gitu. Kalau Indonesia seperti itu. Tapi kalau mushaf Madinah sudah ada rujukan resmi terkait dengan kitabnya. Termasuk misalkan As-Sabil, Irsyadut Thalibin, itu kan satu paket. Atau kitab At-Tiros, Ala Dhabtil Khurraz, itu juga rujukan dari mushaf Madinah. Seperti itu. Jadi bukan karena kita mungkin sekarang tahu sedikit terkait dengan ilmunya. Wah, kenapa ya Indonesia nggak gini? Tapi kalau buat masyarakat yang awam, masyarakat yang memang nggak menikmati bangku kuliah dan mempelajari pelajaran ilmu syakal seperti ini, ya lebih mudah seperti yang kita pakai sekarang gitu loh. Karena kita di sini kan tahu, oh ternyata memang ada perbedaan ya gitu. Kenapa ya nggak dibedakan saja? Nanti kalau misalkan masyarakat awam menerima kondisi mushaf dengan tanpa titik dan sebagainya, tanpa harokat dan sebagainya, malah tambah bingung. Karena kondisi masyarakat Indonesia seperti ini. Nah mungkin sudah dipikirkan sampai sejauh begitu, Zulfa, gitu loh. Jadi karena memang kondisi masyarakat Indonesia juga itu salah satu menjadi pertimbangan. Oke, Kak. Berarti nggak apa-apa ya, Kak, walaupun beda-beda kayak gitu. Nggak apa-apa. Maksudnya mushafnya sebenarnya satu. Hanya yang berbeda itu tanda bacanya. Sedangkan tanda baca itu kan jadid ya. Bukan dibilang bid'ah juga, bukan kan maksudnya. Maksudnya di situ kan tambahan, tapi tambahannya untuk menyempurnakan Al-Qur'an. Tapi kalau yang asli itu kan kalimatnya, gitu loh. Gitu. Jadi nggak merubah arti juga, nggak merubah arti, dan itu sesuai dengan kesepakatan ulama pada negaranya masing-masing. Itu dikembalikan ke ulama Majelis Ulama Indonesia, atau misalkan dari pihak LPMQ, Lajnah Pentasih Mushaf Al-Qur'an Indonesia, dari di situ dikembalikan lagi gitu. Jadi setiap negara berbeda-beda gitu. Oh iya, Kak. Termasuk Pak Fatoni itu bagian dari pentasih yang dulunya beliau ikut andil untuk menyumbangsihkan ada tanda terkait dengan setiap huruf, ada tanda tasdidnya. Sepertinya itu beliau dan Pak Ahsin ikut menyumbangkan terkait dengan misalkan ada nun mati setelahnya berupa idgham bi gunnah atau bila gunnah, beliau ikut menyumbangkan yang ada tasdidnya. Ya pastinya karena memang kondisi masyarakat seperti ini gitu loh. Coba kalau misalkan masyarakat Indonesia keseluruhan anak-anak IIKI, ya udah nggak usah dikasih harokat pun bisa baca gitu kan. Gitu, tapi kan beda. Buktinya misalkan ya, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar misalkan di seminar-seminarnya Pak Fatoni atau misalkan Maisuro, ada mushaf yang di mushaf Warsh yang ada di Madura. Nah, itu ternyata mushafnya itu tergeletak gitu loh. Pokoknya nggak sengaja ada mushaf itu, nggak sengaja dibawa oleh orang, tapi nggak tahu itu tertinggal di masjid atau mana. Dibaca oleh orang awam mushafnya. Nah, tertulisnya Qaf tertulis dengan 1 titik, kemudian Fa tertulis dengan titiknya di bawah. Ini namanya Quran sesat. Bukan Qurannya yang sesat, tapi ilmunya kita yang belum nyampe, gitu loh. Nah, takutnya seperti itu kalau masyarakat Indonesia dibawa ketika nun mati nggak ada sukun, nggak ada tasdid, terus harokatnya juga berbeda-beda antara tanwin itba sama tarkib, seperti itu. Gitu ya. Ada lagi? Tias tadi apa? Mau tanya apa? Iya. Kan Quran Madinah kan dicetak bukan hanya riwayat Hafiz yang kita pelajari sekarang ya Kak. Banyak riwayat-riwayat atau qiraat-qiraat yang lain. Nah, untuk termasuk Quran Indonesia. Nantinya akan mencetak Quran Kolun. Masih proses. Masya Allah. Nah, untuk dobet sendiri itu pastinya juga ada perbedaan ya, Kak? Di setiap mushaf. Nah. Ada, benar.
ada perbedaan bobotnya terkait dengan mushaf. Setiap Al-Quran berbeda-beda. Hanya saja mungkin ya, hanya saja gini. Kalau misalkan gini, bentuknya itu nggak berbeda, bentuk Al-Qur'annya nggak berbeda, tapi cara bacanya yang berbeda, gitu Tias. Tapi kalau penulisannya, misalkan ya mushaf kolun ya, misalkan mushaf kolun. Terus misalkan membaca sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum. Tetap mim jamak itu ya tetap tulisannya seperti itu. Hanya saja ketika mengucapkannya maka untuk riwayat Imam Kolun maka dibaca dengan silah mim jamak. Untuk yang mim jamaknya silah. Seperti itu. Tapi tulisannya nggak panjang seperti itu, enggak. Tapi ada beberapa yang misalkan hanya ada ismam dan imalah misalkan, itu ada tandanya di atas. Nah, sebagai tanda aja sih. Tapi kalau tulisan rosemnya tidak berubah. Rosemnya tidak berubah, tapi tandanya bisa berubah. Itu ya perbedaannya. Kalau rosem itu tidak bisa dirubah untuk tulisannya, tapi kalau tandanya bisa. Ilmu dhabt. Ya, yang seperti yang Kak Iha tadi jelaskan, yang misalnya pada huruf qaf yang titiknya hanya satu, kan itu di Quran Warsh ya Kak. Nah ya. Itu sebenarnya kalau kita mau meneliti mushaf Warsh, riwayat Warsh, itu sebenarnya ada kaidah-kaidah tersendiri nggak sih Kak? Gini, yang Quran Warsh kalau misalkan kita mencari sekarang, keseluruhan sudah titiknya di atas. Sudah titik. Kak Iha pernah, Kak Iha pengen punya gitu kan, ceritanya pengen punya Quran Warsh yang titiknya satu. Itu kan Kak Iha tahu kan dari Pak Fatoni. Pak Fatoni masih ada mushafnya yang titik satu itu masih ada. Pak Rosyid juga ada kan. Nah, untuk cetakan-cetakan yang sekarang, Imam Warsh titiknya sudah titik 2. Nah, itu tergantung apa ya? Tergantung percetakan di negaranya sepertinya. Jadi yang titik 1 kalau nggak cetakan lama sudah nggak ada. Yang titik 1. Itu adanya yang cetakan lama. Sekarang titiknya sudah titik 2 semuanya untuk Imam Warsh. Gitu. Soalnya saya mungkin ada revisi di ulama negaranya bahwa Imam Warsh di titik 2, di keseluruhan kesepakatan titik 2 gitu. Kayak iya Kak. Terus gimana? Sama gimana? Kan kayak pernah lihat dari di Quran Flash kan nih Kak. Quran apa? Flash? Quran Flash di aplikasi di laptop, bukan yang asli. Kayaknya nggak tahu ya gimana Quran Flash itu. Ada aplikasinya biasanya dipakai Pak Hawasi, biasanya pakai itu. Oh ya. Bukan Quran Lite? Bukan Kak. Pakainya Quran Flash. Nah di situ kan masih Quran Warsh kan masih ada titik 1, kemudian yang kayak bacaan yang mana itu kan bacanya mana. Nah di situ kan juga harokatnya, kalau Quran Warsh kan dikasih harokat ya. Yang mana? Nah sebenarnya kalau meneliti itu tuh kayaknya butuh kaidah khusus nggak sih Kak untuk membahas qiraat Warshnya sendiri, tulisan mushaf qiraat Warshnya? Atau pastinya kaidah tersendiri, termasuk kayak misalkan ilmu qiraat untuk Imam Warsh sendiri kan ada kaidahnya masing-masing gitu loh. Jadi setiap keilmuan pasti ada kaidah tersendiri. Coba nanti Tias bisa dibikin buat penelitian, itu bisa. Penelitian skripsinya misalkan Tias mau meneliti terkait dengan ilmu tanda baca Al-Qur'an mushaf Warsh, misalkan seperti itu ya. Apa itu namanya? Pokoknya judulnya sekitar terkait dengan itu. Pastinya ada tanda bacanya tersendiri dan ada kaidahnya. Makanya kenapa ketika misalkan kita memulai untuk mempelajari keilmuan syakal dhabt ini, kita nggak meninggalkan terkait dengan ilmu rosem dan nggak meninggalkan terkait dengan ilmu qiraat. Karena berpengaruh. Contohnya ya misalkan di kelas ini kan belum pembahasan terkait dengan terkait dengan pembubuhan tanda baca yang berada pada huruf mat, ya, yang pembubuhan tanda baca huruf mat belum. Nah, ketika pembahasan huruf mat di kitabnya tuh ada kata-kata seperti ini. Semua mat tobi'i atau semua huruf lain itu dibaca dengan 2 harokat. Illa liwarshin biwajhil isba, kecuali Imam Warsh ketika wajah isba
untuk Imam Warsh pada harful lain, maka di situ dibaca lebih dari 2 harokat. Lah kalau misalkan kita hanya murni mempelajari terkait dengan ilmu tanda baca saja tanpa mengetahui ilmu qiraat, ya agak susah juga. Nah, di situ untuk Imam Warsh ketika lafadz syai ada wajah isba. Isba itu kan artinya tul mat lain, tul harful lain pada lafadz syai. Gitu kan. Jadi sangat berpengaruh. Jadi ilmu Rasm Utsmani, ilmu qiraat, ilmu dhabat sangat berpengaruh satu sama lain. Termasuk dengan keilmuan dhabat tersendiri, mushafnya juga tersendiri. Setiap mushaf juga pasti ada teorinya tersendiri gitu. Misalkan ini kan mushaf Madinah patokannya dengan kitab ini patokannya mushaf Madinah. Begitupun ketika misalkan nanti yang dipakai oleh mushaf Imam Warsh seperti itu pasti ada patokannya tersendiri. Begitu, Tias. Coba nggak apa-apa, silakan dipakai buat referensi judul buat skripsi, Tias. Karena kitab-kitabnya Kak yang bingung. Iya Kak Tias mau tentang itu katanya skripsinya. Belum Ulfia. Harus dipersiapkan dari sekarang memang terkait dengan judul. Jadi sekarang kan teman-teman semester 6 yang sekiranya judulnya itu sesuai dengan minat bakat atau sesuai dengan yang ada dalam pikiran itu apa ya sekarang yang sekiranya unik dan masih fresh lah ya gitu. Apa? Nah itu ditekuni nggak apa-apa. Karena sudah semester 6, nanti juga sudah seminar proposal nanti akhir di semester 6. Harus dipersiapkan. Gitu ya. Termasuk ilmu syaklul dhabat ini. Ilmu syaklul dhabat itu nggak banyak yang meneliti. Dari peneliti maksudnya dari kita kan backgroundnya kan background Al-Quran nih bahasanya gitu kan. Background Al-Quran. Otomatis terkait dengan ilmu Al-Quran. Qiraat, terus apa lagi? Rosem, terus apa lagi? Syaklul dhabat, Abdul Ai. Itu yang bisa meneliti hanya orang-orang yang seperti kita gitu loh. Kalau nggak kita siapa lagi? Hanya paling ya anak IIKI, anak PT IKI, kemudian sama dari pihak pusat LPMKI, terus sama anak Al-Hikam itu pun cuma ada sedikit. Cuma itu yang bisa meneliti. Selain dari kita-kita termasuk bagian dari Ba'du Mingkul ini, ya belum bisa karena belum nutuk gitu loh ilmunya tuh. Kalau anak UIN itu ada ilmu qiraat paling cuma 2 semester dan itu nggak menyeluruh seperti yang ada di IIKI. Jadi sangat bersyukur kita bisa diberikan kesempatan buat belajar sama guru-guru Al-Quran khususnya, apalagi masih Pak Fatoni, Pak Ahsin, Bu Romla itu beliau masih sehat. Oh iya Pak Fatoni lagi sakit, mohon doanya biar beliau bisa bisa mengajar kita lagi. Tapi masih masuk di kelas kalian nggak Pak Fatoni? Kemarin masih masuk. Kemarin masih masuk. Sebentar, tapi cuma sebentar ya. Iya, kemarin juga pas pada waktu Maisuro beliau juga cuma setengah hari, cuma sampai jam 11 karena beliau nggak kuat, akhirnya beliau istirahat lagi. Jadi beliau sekarang sudah di rumah, sudah dirawat di rumah. Kalau kemarin-kemarin kan di asrama ya. Beliau sudah di rumah, dirawat sama keluarga. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Kak, satu lagi. Pemakalah hari ini cukup bagus, cukup semangat ya sepertinya ya, cukup semangat dalam menjelaskan. Cuma kesimpulan garis besarnya tadi kan yang disampaikan pemakalah kan memang perdebatannya banyak. Ada yang madhab A, B, C, D, kemudian apalagi ya yang pokoknya banyak, sangat bercabang-cabang dan Kak Iha ngelihat kayaknya teman-teman kok bingung gitu loh. Nah akhirnya Kak Iha simpulkan tadi itu sebenarnya itu sudah mencakup gitu loh. Itu yang dipakai sekarang. Yang tadi Kak Iha simpulkan tadi itu yang dipakai. Kalau misalkan tadi butuh lebih jelasnya lagi terkait dengan pendapat-pendapat tadi yang disampaikan pemakalah. Itu karena memang waktunya juga sudah jam 1. Jadi Kak Iha menyimpulkan akhir saja. Itu ya, kalau nggak ada pertanyaan. Minggu depan kira-kira gimana Tias? Satu lagi boleh Kak? Ya boleh, silakan. Yang tadi di PPT bagian akhir yang menurut jumhur ulama itu yang dhabat ada 2 madhab. Benar. Itu yang di kitab Irsyadut Thalibin ya? Ya, Jua ya. Yang teman-teman terjemah tadi. Tapi yang wal amalu alaina atau wal amalu fihi yang wajhul awal, Tias. Yang tadi Kak Iha sampaikan. Iya. Terus yang yang kan ya Jua ya? Itu baik yang di Asabil sama yang Irsyad Salo itu kayak gitu Kak kata-katanya. Maksudnya kalau yang pendapat yang pertama itu kan tes yang idgham biguna itu kan ya tes. Sama ya kulo ada tanwin. Itu tuh tulisannya di kitabnya wa alaihil amal. Tapi yang ternyata yang mayakulu ada sukun sama bertasydid itu tulisannya asyaikhon sama
sama ulama Maghribah. Itu sama yang irsyad juga sama. Sama ya. Berarti begini, kan karena memang ulama-ulama dhabt itu sangat banyak, termasuk di situ ada beberapa ungkapan kayak ulama Maghribah atau ulama asy-syaikhon. Asy-syaikhon itu singkatan dari Abu Amr Ad-Dani dan Abu Dawud ya. Jadi kalau misalkan ada asy-syaikhon itu beliau berdua itu pakarnya, termasuk kayak dedengkotnya terkait dengan ilmu dhabt lah gitu ya. Nah, tapi belum tentu juga yang disepakati dan yang diterapkan dalam keilmuan ilmu dhabt, dan yang wal amalu fihi itu bukan berarti yang dari beliau juga. Termasuk yang contohnya seperti tadi, lafadz mayyakulu. Pendapat pertama menjelaskan bahwa mayyakulu tidak diberikan tanda tasydid sesuai dengan alasan yang tadi disebutkan. Nah, itu yang pendapat pertama diterapkan, teorinya diterapkan gitu kan. Nah, pendapat yang kedua, meskipun di situ ada pendapatnya asy-syaikhon dan ulama-ulama yang lain, tapi cukup dipakai pendapat saja gitu loh. Dan yang pendapat kedua ini dipakai oleh Mushaf Indonesia. Ya, semua huruf, bukan semua huruf. Pokoknya idgham. Pembahasan idgham baik idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah semuanya diberi tanda tasydid. Nah, itu termasuk Mushaf Indonesia kan juga diberlakukan berarti gitu. Jadi sebenarnya nanti teman-teman tuh bisa menyimpulkan. Misalkan ya Mushaf Indonesia kalau dalam pembahasan ini ikutnya mazhab yang keberapa ya? Bisa diambil kesimpulan tersendiri terkait dengan referensinya gitu loh. Meskipun dari pihak dari referensi yang Indonesia tidak ada patokan kitab resmi terkait dengan referensi dobetnya, tapi sebenarnya teman-teman bisa memilih. Misalkan ya, contohnya yang apa ya? Ya, contohnya itu, yang mayyakulu, nunnya diberi tanda sukun, itu kan ada yang madhab sendiri terkait dengan nun semuanya diberi tanda sukun. Itu di kitab Asabil ada, bahwa itu berarti, oh Mushaf Indonesia ikut ini nih. Kemudian ketika misalkan yaknya diberi tanda tasydid atau setiap huruf idgham bi gunnah dan bila gunnah diberi tanda tasydid, berarti Mushaf Indonesia juga ikut pendapat ini gitu. Jadi apa ya? Referensinya tuh nggak satu kitab kalau Mushaf Indonesia. Diambil dari beberapa pendapat-pendapat kecil kemudian dikelompokkan dan dijadikan satu dalam Mushaf Indonesia. Gitu. Itu Mushaf Indonesia. Tapi kalau Mushaf Madinah keseluruhan yang dipakai wal amalu fihi itu Mushaf Madinah. Baik Kak, terima kasih banyak Kak. Minggu depan kira-kira bisa 2 kelompok atau 1 kelompok? Atau nanti kita cari hari aja satu hari buat mengganti atau gimana? Yang Hamzah kemarin belum dibahas ya Kak? Ya, yang Hamzah belum. Insya Allah nggak seberapa banyak. Nanti Kak Iha sampaikan di akhir aja terkait dengan Hamzah. Berarti minggu depan itu ada pembubuhan tanda baca terkait dengan huruf yang bertasydid dan huruf yang ada bacaan matnya. Kemudian minggu depannya lagi apa berarti? Ismam. Oh, itu. Apa? Ismam, imalah itu. Kalau nggak salah. Idgham, ismam, imalah. Bisa 2 atau 1 aja? 1 aja kan. Nanti 1 nggak aja paham. Oh gitu. 1 aja. Baiklah kalau misalkan seperti itu. Kalau misalkan 1 aja berarti kemungkinan nanti misalkan nggak cukup waktunya seperti ini kan sampai jam 1 lebih. Kak Iha minta keikhlasan teman-teman buat masuk 1 kali di akhir nanti untuk mengganti yang kemarin Kak Iha nggak bisa masuk. Padahal kemarin Kak Iha cerita sedikit. Yang kemarin itu hari Senin Selasa Kak Iha udah masuk, udah enak tuh. Hari Rabu drop lagi. Sekarang lagi musim memang panas dingin, jadi teman-teman tetap jaga kesehatan. Pokoknya minum vitamin atau pokoknya jangan makan-makan yang sekiranya ada dampak lah dalam diri gitu loh. Itu Kak Iha kemarin makan apa ya? Enggak sih, emang cuaca, terus habis itu mungkin kecapean juga, jadinya kurang istirahat, jadinya langsung dropnya langsung 3 hari panas dingin, tapi akhirnya udah sembuh alhamdulillah. Gitu ya. Kurang lebihnya kayak mohon maaf. Oh ya, sebelum ditutup minta hadiah Fatihahnya juga buat guru-guru kita, buat keluarga-keluarga kita. Kalau misalkan ada yang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Kemudian keluarganya juga pokoknya diberikan kesabaran dan ketabahan. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah bi niyati syifa. Al-Fatihah. Kurang lebihnya Kak Iha mohon maaf.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Iha. Terima kasih Kakak. Terima kasih banyak Kak Iha.